Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Taroti untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk tanggal 24 hingga tanggal 2 Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak. Anggap ini sebagai reading for fun, Virgo. Oke. Ada King of Pentacles, King of Wands, Four of Cups, dan juga The Hierophant. What? Kamu kenapa di sini kecewa? Ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa dan kamu fokus terhadap kekecewaan itu. Oke, saya mulai dari sini ya. King of Pentacles. Kamu sosok yang stabil secara financial. Kamu tahu bahwa kalau kita kerja itu nggak bisa langsung dihabiskan semua dalam sebulan, gaji sebulan. Harus ada sebagian persen dari gaji tiap bulannya harus ditabung, di save untuk jaga-jaga untuk stability, untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Dan King of Pentacles ini tahu betul bahwa aku nggak akan bisa menikmati hidup, aku nggak akan bisa jalan-jalan, nggak bisa makan enak, nggak bisa tidur nyenyak nyaman kalau aku tidak kerja. Karena untuk mendapatkan itu semua, aku harus punya uang, gitu ya. Nah, dia ini selalu dia financial strategy itu dia selalu pelajari, karena dia tidak mau emosi dia tidak stabil hanya gara-gara mikirin uang yang tidak stabil. Bila mana ada hal-hal yang membuat dia jadi stres, itu bisa jadi karena ada tanggungan, tanggung jawab, kebutuhan anak-anak, orang lain yang masih dia tanggung ya biasanya. Oke, untuk King of Wands-nya, sosok leader, sosok pemimpin, sosok yang dipanuti oleh orang-orang di sekitar. Kamu mungkin nggak merasa kalau orang-orang di sekitar kamu uh, menjadikan kamu seperti panutan. Virgo itu pantas loh untuk ditiru. Lihat tuh, dia nabung, rajin, kerja, dia telaten, tekun, gak malas-malasan misalnya. Walaupun banyak badai tantangan yang dia hadapi, dia bisa tetap bersikap tenang. Saya ngelihat kamu di sini adalah sosok yang memang sudah banyak pengalaman di dalam menghadapi berbagai macam tantangan, resiko. Tapi karena pengalaman-pengalaman itu tuh justru menjadikan kamu menjadi pribadi yang berani. Berani karena ada stabilitas, karena ada mungkin sesuatu yang membuat kamu ngerasa secure. Kalau misalnya contohnya ya, walaupun kita nggak punya uang di bank, tapi karena kita punya rumah, kita punya tanah, setidaknya masih ada stabilitas. Jadi membuat kita itu jadi kayak percaya diri, kalaupun ada misalnya kenapa-kenapa, masih bisa digeser itu tanah atau rumah. Oke, untuk Four of Cups-nya, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa. Bisa jadi kamu dimanfaatkan, dibohongin, ditipu, atau ada hal-hal yang kamu harapkan terjadi tetapi tidak terjadi, atau mungkin belum terjadi saja. Ya, di sini kamu mengharapkan sesuatu itu ada di cup ini. Pokoknya di cup ini, aku nggak mau di cup ini, di cup yang lain, aku mau yang di cup ini aja gitu dia. Padahal dia udah dikasih cup yang lain ya, tapi dia nggak mau, dia pengennya di cup ini. Ya, kadangkala ya hidup itu seperti itu, kita pengennya di sini gitu, tapi ya semesta Tuhan itu pengennya kita harus pindah ke sana. Ya, supaya apa? Mungkin semesta pengen kita itu belajar sesuatu yang baru, belajar untuk ikhlas, belajar untuk memaafkan, mengampuni, belajar untuk melepaskan kemelekatan. Ya bisa jadi ini adalah lingkungan pekerjaan. Kamu berharap lingkungan pekerjaan ini memberikan kamu gaji lebih gitu. Karena kamu udah ngerasa nyaman di sini, kamu suka di lingkungan ini. Tapi pada kenyataannya mereka nggak memberikan kamu gaji yang besar, yang banyak. Terus ada yang tawarin nih, ada kesempatan di sana, peluang-peluang untuk kerja. Kamu tahu itu, tapi nggak tertarik. Nah, itu dia tadi. Kadangkala ya, Tuhan atau semesta itu memberikan kita tantangan seperti ini supaya kita keluar dari zona ini.
Jangan kamu terpaku di sini terus, Virgo, kata semesta. Coba lihat dulu ke tempat yang lain, coba dulu. Jangan-jangan yang tempat lain yang baru ini nih malah memberikan kamu keberuntungan yang lebih besar daripada yang kamu fokuskan sekarang gitu ya. Ibarat ini, kalau pintu satu tertutup, pasti bakalan banyak pintu-pintu lain lagi yang terbuka gitu ya. Kita nggak tahu malah pintu lain ini yang lebih memberikan peluang besar dibandingkan pintu yang udah tertutup tadi. Kamu fokus di situ terus berdiri. Nggak akan ada perkembangan kalau kamu berdiri terus di pintu yang tertutup tadi. Oke, The Hierophant. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan situasi atau lingkungan pekerjaan yang benar-benar berbeda. Perbedaan-perbedaan itu mungkin kamu lihat dari sistemnya, cara di dalam mengerjakan orang-orang di sana yang mengerjakan pekerjaan itu berbeda dari biasanya yang kamu lakukan, atau bisa jadi kamu memiliki teknik atau metode tertentu yang lebih efektif untuk mengerjakan pekerjaan. Kamu mencoba untuk mengaplikasikannya di lingkungan pekerjaan kamu, tapi orang-orang di sekitar kamu mungkin nggak terima. Bisa jadi itu yang membuat kamu jadi kecewa, kayak nggak dihargai gitu. Padahal aku ngasih pengetahuan yang baru loh, tapi nggak terima tuh orang gitu ya. Kalau orang yang konservatif ya begitu, misalnya biasanya nggak mau dia membuka diri dengan hal-hal baru. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu yang ada di sini. Untuk Virgo, King of Pentacles-nya, untuk King of Pentacles-nya, mohon maaf ya kalau ada agak-agak lama. Kadang nunggu hati aku berkata sudah gitu baru saya berhenti. Oke. Nine of Swords, ada Nine of Wands, dan juga The Hermit. Iya, ada banyak di sini self reflection yang kamu lakukan, seperti ingin menyendiri, nggak pengen keramaian dulu, lagi pengen mengoreksi diri aku. Apa yang harus ku perbaiki dari diriku? Apakah aku yang salah atau mereka yang salah? Karena perbedaan tadi ya. Oh kayaknya aku nggak seharusnya deh menuntut atau memaksakan sesuai dengan kemampuanku. Karena setiap orang kan nggak sama kemampuannya. Bisa jadi kamu di sini adalah sosok yang excellent, kamu lebih upgrade gitu ya. Tapi kan nggak semua orang memiliki level yang sama. Ya, kalau kita memaksakan itu malah nanti jadi ada bentrok konflik. Lebih bagus ya kadang kita menyembunyikan aja dulu. Apalagi kalau kita dealing dengan lingkungan baru ya, partner kerja yang baru. Lebih bagus kita itu berpura-pura jadi nggak tahu apa-apa. Ikuti aja dulu alurnya gitu. Kalau kita langsung menunjukkan, oh begini cara mengerjakannya, ini cara, nanti kita dianggap kayak, oh you show off, kamu apa ya, kamu show off gitu, kayak pamer gitu ya kan. Nah, untuk menghindari konflik tadi, menghindari situasi-situasi yang bisa menimbulkan adanya kekecewaan, oke, Six of Wands, oh sorry, Nine of Wands, iya bingung, bimbang, kamu ada situasi yang membuat situasi emosional kamu, pikiran kamu juga di sini lagi kabut, lagi nggak bisa berpikir dengan jernih, belum yakin, antara yakin nggak yakin bisa nggak aku mengendalikan atau mengelola usahaku ini. Bisa jadi ya, untuk beberapa di antara kamu yang pengusaha, kamu mungkin ragu, apakah aku bakalan diterima kerja apa enggak? Apakah aku bisa menyelesaikan proyekku ini? Bisa enggak aku memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan untuk rumah tanggaku, untuk keluargaku? Semacam ada keraguan-keraguan di sini, nggak bisa berpikir jernih. Dan semakin kamu berpikir di situ, semakin overthinking, semakin bisa berpikir yang enggak-enggak, ya. Dan mungkin karena kamu tahu bahwa, aduh kayaknya ini udah membuat aku overwhelmed, exhausted. Aku kudu harus kayaknya sendiri dulu deh. Kalau aku terlalu di keramaian, jadi bikin kepalaku jadi pening. Aku mau menyendiri dulu gitu ya. Ada di sini self reflection. Bagus tuh. Kalau kita selalu melihat yang
di bawah nih, misalnya kita di bawah gunung. Kalau kita di bawah gunung, kita nggak bisa melihat rumah-rumah itu semua dengan jelas ya kan. Tapi kalau kita naik gunung, kita bisa melihat dengan jelas sekali pemandangan setiap sudut rumah-rumah bangunan yang ada di bawah gunung itu sendiri. Nah, untuk The Hermit ini kan traditional deck-nya itu seorang petapa dia naik ke gunung. Tujuannya untuk apa? Dia untuk mendapatkan pencerahan supaya pikirannya jernih, supaya dia bisa menentukan arah langkah tujuan hidupnya. Misalnya kamu dealing dengan bingung mau milih pekerjaan A atau B, berbisnis di mana, di A atau B. Kalau kamu ada self reflection, kamu tanya diri kamu dulu pelan-pelan ya. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan pencerahan itu. Dan ini bagus ya. Biasanya orang kalau hermiting itu memang tujuannya untuk mendapatkan pencerahan supaya keputusan-keputusan yang dia lakukan itu berasal dari pikiran yang jernih, bukan dari pikiran yang kacau. Kalau keputusan yang kita lakukan berasal dari pikiran yang kacau, hasilnya bisa jadi kacau, ya kan? Oke, untuk King of Wands. Untuk King of Wands-nya ada, wow, the World. The World, Page of Wands, dan juga Justice. Ya, beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan dokumen-dokumen perjalanan mungkin ya, sehubungan dengan the world. Ada yang mau traveling antar kota, antar negara, dan bisa jadi ini yang menjadi salah satu faktor keraguan kamu di sini. Hal-hal yang membuat kamu nggak yakin tadi. Antara bisa lulus nggak ini, lolos nggak visaku ini ya. Kalau nggak lolos, aduh, biayanya nambah lagi, ngulang lagi. Oke, ada Page of Wands. Tapi passion itu ada di sini, semangatnya ada. Walau di sini basic energinya itu seperti ada keraguan ya. Tapi kalau udah berhubungan dengan perjalanan, traveling, dokumen-dokumen, di sini masih ada semangat, masih ada motivasi itu. Kamu masih termotivasi. Kalaupun sebelumnya mungkin pernah mengalami kegagalan, tapi kamu tetap di sini memiliki semangat itu ya. Untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan pernikahan, bisa jadi ini pernikahan, dokumen yang berhubungan dengan legalitas, ke catatan sipil, pengadilan, atau bisa jadi ini pernikahan ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, ada motivasi, semangat dealing dengan justice ini. Kalau saya ngelihat ini bukan hutang. Kalau utang pasti dia nggak akan bahagia kan gitu. Nah di sini berhubungan dengan sesuatu yang membuat kamu semangat. Pernikahan, traveling, kamu antusias, kamu udah nggak sabaran lagi, kamu udah pengen segera mengeksekusi rencana kamu. Kalau kamu pengen jalan-jalan, traveling gitu, udah pengen cepet gitu. Kalau bisa cepet, kenapa harus lama gitu ya kan? Iya, oke, untuk bisa jadi ya, sorry, saya tambahin lagi. Bisa jadi justice ini adalah lowongan pekerjaan, BUMN, CPNS. Ya, aduh cepatlah maunya ini lowongannya buka lagi ya. Atau mungkin saja kamu sudah mengikuti tes dan sekarang menunggu pengumumannya gitu ya. Walaupun di sini kamu mungkin ada keraguan sedikit mengenai hasilnya, tapi saya lihat sepertinya kamu sangat excited, udah nggak sabaran lagi mungkin. Ya, oke. Untuk Four of Cups-nya, Four of Cups. Iya, ada Five of Swords, the Sun, bagus nih, dan the Star. Iya. Oke, ada vibrasi-vibrasi yang nggak cocok, yang nggak matching sama kamu. Ini vibrasi yang nggak mau ngalah satu sama lain. Dia akan selalu mempertahankan bahwa enggak, caraku yang lebih bagus. Terus yang satu lagi berkata, enggak, caraku yang lebih bagus. Ya udah, gunakan aja cara kamu. Aku gunakan dengan caraku. Nah, semacam itu tuh di sini. Beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Ini sosok yang stubborn, atau bisa jadi Taurus ya, yang fix signs biasanya itu stubborn. Ada Scorpio, Leo,
Aquarius sama satu lagi apa tuh, Taurus. Ya, the Sun. Bakalan ada hal-hal yang membuat kamu bahagia, senang, bakalan ada reward, penghargaan, kesuksesan, apapun yang di-link sama kamu, semua ini bisa tercapai kalau ada konsistensi, disiplin, ada uh, ada sifat-sifat yang humble, menjaga perkataan dan juga sikap reaksi terhadap orang-orang di sekitar. Jadi kalau misalnya kamu dealing dengan energi atau vibrasi-vibrasi yang toksik di sekitar kamu, ini orang misalnya toxic gitu ya, lebih bagus nggak usah diladenin. Ini hampir-hampir mirip dengan Capricorn. Karena kalau kamu meladeni energi toksik semacam ini, kamu bisa jadi kayak ketarik, terjerumus. Aturannya kamu nggak harus meluangkan waktu untuk meladeni ini orang, jadi kamu harus meluangkan waktu, ya kan? Padahal waktu itu adalah uang. Jadi lebih bagus udah jaga jarak supaya tidak ada masalah. Nggak ada masalah, nggak terbuang waktu untuk membahas sesuatu yang nggak ada ujungnya. Karena untuk Five of Swords ini nggak akan ada yang mau mengalah, nggak akan ada yang uh, merasa ini dua-duanya merasa benar dua-duanya gitu. Jadi nggak akan ada yang mau mengalah dan nggak akan berhenti. Kalau berantem nggak akan ada nih berhentinya kalau nggak ada orang ketiga yang menengahi. Ya, saya ngelihat di sini sepertinya ada beberapa yang di antara kamu dealing dengan konflik dan kudu harus ada orang ketiga yang menengahi baru berhenti gitu ya kan. Kalau nggak akan berhenti. Oke, Star, ada harapan-harapan positif, doa-doa yang kamu panjatkan. Ya, dengan adanya The Hierophant, saya ngelihat sepertinya kamu adalah sosok yang religius, percaya dengan Sang Pencipta, dan kamu berpasrah terhadap semesta. Tapi saya ngelihat kamu kayaknya berpengharapan supaya Tuhan itu atau Allah itu memberikan mewujud nyatakan cita-cita kamu. Oke. Untuk The Hierophant-nya, The Hierophant Virgo ada Knight of Pentacles, Ace of Wands, dan juga Three of Wands. Ya, Three of Wands ada sesuatu yang kamu tunggu, menantikan sesuatu. Bisa jadi kamu menantikan pekerjaan yang baru. Ace of Wands, kamu berdoa pekerjaan ini akan lebih baik dibandingkan pekerjaan yang sebelumnya yang mengecewakan kamu. Kamu menunggu adanya perjalanan seperti yang saya katakan di sini. Kamu excited kalau udah berhubungan dengan perjalanan. Atau bisa jadi kamu pengen bekerja di luar negeri ya, dan dealing di sini dengan dokumen-dokumen nih. Udah nggak sabaran lagi. Dan di sini kamu lagi nunggu waktunya tiba. Ace of Wands sangat berambisi. Ada hadiah juga di sini. Saya ngelihat ini bagus ini, Ace of Wands. Ya ada passion, ada kesempatan, ada inspirasi. Kalau sudah ada inspirasi, kita itu jadi semakin bersemangat ya. Mengerjakan sesuatu, dealing dengan sesuatu, kita semakin semangat. Dan ini adalah waktunya kamu untuk take action. Kalau misalnya ada peluang kamu dapat, kamu langsung take action. Mungkin kamu akan sedikit ragu di sini untuk maju, untuk take action gitu. Kalau misalnya ada promosi, tawaran pekerjaan untuk kamu, itu sebaiknya langsung take action, langsung dieksekusi. Jangan ragu lagi. Ace of Wands ini menunjukkan bahwa kamu harus take action dan jangan ragu karena ini bakalan bagus ini hasilnya. Knight of Pentacles. Ya, ada sementara di sini ada Knight of Pentacles. Kamu kayaknya nggak terlalu banyak bergerak nih. Padahal di sini Ace of Wands berkata bahwa kamu harus take action. Mungkin ada sesuatu nih yang kamu tunggu, kamu pengen yang ini gitu. Padahal di sini masih ada cup-cup yang lain, pintu-pintu yang masih terbuka gitu. Kan sembari kamu menunggu ini, kenapa kamu nggak memanfaatkan waktu penantian kamu yang sekarang? Kamu selidiki pintu-pintu yang lain. Ini pintu yang satu ini apa sih?
bidang apa sih gitu, berapa gajinya misalnya. Nah itu Pentacle, dia kurang move on, sorry, dia kurang pergerakan, dia lebih banyak pasifnya, lebih banyak mengobservasi, karena faktor The Hermit ini tadi tuh ya, bisa jadi kamu banyak waktu luang untuk istirahat, banyak waktu luang untuk menyendiri. Jadi ini membuat kamu jadi nyaman, bisa jadi membuat kamu nyaman eh, di tempat duduk kamu, nggak gerak-gerak gitu. Padahal ini sebenarnya saatnya kamu untuk berdiri, Virgo, berdiri, take action. Jangan ragu lagi. Hasilnya bakalan bagus kalau kamu langsung take action. Jangan terlalu detail lah. Di sini saya lihat kamu sepertinya terlalu detail, menganalisa, observasi gitu. Pada kadang kala ya kalau gitu terlalu detail, terlalu observatif, jadi lambat pergerakan kita. Kemajuan juga jadi lambat. Ya, oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And goodbye.